Assalamualaikum teman-teman dan bunda semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan masak rawon ini. Pakai bumbu instan Indofood dengan ditambah sedikit bumbu dapur akan jadi rawon spesial loh. Simak cara bikinnya ya. Oke, pertama kita siapkan daging ini ya, daging khas dalam, saya pakai 500 gram. Kemudian saya tambah tetelan atau daging yang berlemak, ini 200 gram, jadi totalnya ada 700 gram ya bunda. Kemudian 1 bungkus Indofood rawon, jadi nanti saya nggak pakai penyedap rasa lagi ya, karena udah gurih. Dan untuk bumbu yang dihaluskan, di sini kita hanya pakai 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, dan ini 2 biji keluak. Ini saya tambah keluak karena saya nanti pakai kuahnya agak banyak ya teman-teman. Nah, kalau kalian suka rawon yang kuahnya dikit, ini keluaknya bisa di skip. Oke, di sini juga saya pakai ketumbar ya. Ini ketumbarnya 1 sendok teh, dan kemudian merica bubuknya cukup setengah sendok teh aja. Dan ini garamnya saya pakai 1 sendok makan, gulanya 1 sendok teh. Dan ini untuk bumbu cemplungnya saya pakai serai ya, 2 batang, ini udah digeprek. Kemudian saya juga pakai laosnya segini udah cukup. Ini juga ada jahenya sejempol ya teman-teman, digeprek aja. Kemudian 2 lembar daun jeruk dan juga 2 lembar daun salam. Dan ini daun bawang sudah saya iris-iris. Ini 2 batang yang besar ya teman-teman. Lalu untuk kuahnya di sini sudah saya siapkan 2 liter air. Dan ini air kuahnya sudah mendidih, saatnya kita masukkan daging. Di sini kita akan mengampukkan daging dengan metode 7 30 10 ya bunda. Jadi ini air sudah mendidih, kita masukkan daging. Kemudian kita akan biarkan dia mendidih selama 7 menit. Kemudian kita akan tutup pancinya ya teman-teman. Hitungannya 7 menit dari sekarang. Setelah 7 menit kita bisa buka tutup pancinya. Kita aduk sebentar ya teman-teman. Lalu kita matikan kompornya. Setelah ini kita akan tutup lagi dan kita diamkan selama 30 menit. Langkah selanjutnya kita akan haluskan bumbu ya teman-teman. Ini keluak yang sudah saya rendam dengan air panas tadi. Ditambah dengan ketumbar dan juga merica halus. Ini garamnya saya dulukan ya, nanti gulanya nyusul. Dan juga bawang merah dan bawang putihnya. Oke, kita ulek dulu ya. Nah, ini sudah saya haluskan. Dengan catatan kalau teman-teman mau menambahkan kemiri, kencur, atau kunyit, itu opsional ya, terserah aja. Tapi menurut saya dengan bumbu yang ini aja udah enak banget. Dan ini setelah 30 menit kita biarkan, kita buka tutup panci. Kemudian kita akan lanjutkan dengan mendidihkan kembali selama 10 menit ya teman-teman. Pakai api sedang aja. Oke, hitungannya kita mulai dari sekarang. Dan setelah 10 menit kita matikan kompor ya teman-teman. Kita lihat ini dagingnya sudah agak empuk. Bisa kita aduk dulu. Kelihatan ya, ini sudah agak empuk. Setelah ini dagingnya akan kita tiriskan ya teman-teman. Jadi kenapa kita tiriskan dulu dagingnya? Karena di sini dagingnya akan saya godok dulu ya dengan bumbu, dengan tumisan bumbunya nanti supaya nanti rasanya lebih enak. Oke, kita siapkan wajannya dulu. Kemudian kita tuang sedikit minyak, kira-kira 1 sendok sayur ya untuk menumis bumbunya.
Dan setelah minyaknya panas, bisa kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Kita bisa aduk dan wajib ya ditumis sampai harum dan agak setengah kering. Dan teman-teman, kepada kalian yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya. Semoga kalian suka dengan resep-resep yang saya hadirkan. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke, kita lanjut masak. Kemudian kita masukkan bumbu instan Indofoodnya ya teman-teman. Kita masukkan semua. Lalu kita tumis sebentar, sekitar 2 atau 3 menit aja. Di dalam bumbu instan Indofood ini sudah ada MSG-nya ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu nambah penyedap rasa lagi. Menyusul kemudian bumbu cemplungnya kita masukkan. Dan ini sudah tercium aroma bumbunya, wangi banget ya. Setelah bumbunya harum, kita masukkan daging yang sudah kita tiriskan tadi. Kita aduk-aduk dan kita ratakan bumbunya sama dagingnya ini ya teman-teman. Kemudian kita bisa tambahkan sedikit air kaldu, kira-kira 1 gelas lah ya, untuk membantu supaya bumbunya ini bisa campur sama dagingnya. Dan ini ngaduknya sudah cukup, kemudian akan saya ungkep dulu ya, saya tutup dan saya biarkan kurang lebih 10 menit. Nah ini setelah 10 menit air kuahnya sudah menyusut ya teman-teman, dan dagingnya ini sudah lebih empuk. Kemudian kita tuangkan kuah atau kaldu daging yang tadi semuanya, atau sesuai selera ya. Kalau saya sama keluarga sukanya rawon itu yang banyak kuahnya. Kemudian kita bisa masukkan gula pasir. Maaf tadi videonya nggak terekam ya. Dan setelah kuahnya mendidih, kita bisa taburkan daun bawangnya ya teman-teman. Dan ini dirasa sudah cukup matang. Kita cek rasa dulu, bila sudah pas kemudian kita bisa matikan kompor dan sajikan. Dan ini dia rawon daging sapi kita sudah matang ya bunda sekalian. Bahan pelengkapnya bisa dengan kecambah, bawang goreng, emping pinjo, telur asin dan juga sambal. Selamat memasak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe kalau kalian suka dengan konten saya. Terima kasih.